Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah wa daqatillah wa farajallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada, saimin saimat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memperjumpakan kita kembali di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci yang mulia ini. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema muzakarah Ramadan kita pada kesempatan ini adalah membangun kepribadian berkarakter melalui puasa di bulan Ramadan. Secara singkat saya ingin menjelaskan tentang tema ini. Pertama, di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, Allah menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini ditujukan kepada 3 karakter utama kepribadian orang muslim. Allah SWT dengan tegas memberikan penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Ayat ini menjelaskan tentang 3 pilar karakter utama dalam penggemblengan Universitas Ramadan. Yang pertama adalah kepribadian mukmin. Maka Allah SWT memanggil orang yang mampu melaksanakan perintah Allah adalah orang yang berkarakter mukmin. Maka Allah mengawali firman-Nya dengan panggilan kemuliaan, ya ayyuhalladzina amanu. Karakter yang pertama adalah karakter mukmin, yaitu kesetiaan untuk menjalankan semua perintah Allah dengan penuh keimanan dan keyakinan totalitas kepada Allah. Itulah karakter yang pertama yang dibentuk oleh Universitas Puasa Ramadan. Yang kedua adalah kepribadian al-maktubu alaih. Kepribadian al-maktubu alaih adalah kepribadian yang selalu siap siaga atas segala apa yang diwajibkan atas dirinya. Baik kewajiban itu besar, kecil, sedang, menengah. Di saat itu sudah menjadi perintah Allah, maka kepribadian al-maktub alaih adalah kepribadian yang selalu sami'na wa ta'na terhadap perintah Allah. Yang ketiga, karakter utama yang dibentuk oleh Ramadan itu adalah kepribadian muttaqin. Kepribadian muttaqin inilah kepribadian yang paripurna. Dan itulah sebabnya Rasulullah SAW memberikan penjelasan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayatin ukhra, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. As-shaim wal qaim, orang yang berpuasa dan orang yang menjalankan ibadah pada bulan Ramadan disebut oleh Rasulullah dengan sebutan as-shaim wal qaim. As-shaim adalah karakter kepribadian yang tercimpin pada dirinya karakter 4 hal. Karakter 4 hal ini disebutkan oleh Imam Syekh As-Samarqandi dalam kitab beliau menjelaskan bahwa qala al-faqih radhiyallahu anhu qad ishtarata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil laili wa siyamil nahari al-iman wal ihtisab. Wal iman huwa at-tasdiq bima wa'adahu Allah min ath-thawab wal ihtisabu ay yakuna muqbilan alayhi khashi'an lillahi ta'ala. Fa idza arada al-'abdu an yanala ath-thawab wal fadaila allati dzakaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yanbaghi ay ya'rifa hurmata asy-syahr wa yahfadha lisanahu minal kadhib wal ghibati wal fuduli wa yahfadha jawarihahu anil khataaya waz zalali wa yahfadha qalbahu anil hasadi wa adawatil muslimin. Pendengar rahimakumullah, dari penjelasan Syekh Ibrahim As-Samarqandi menjelaskan bahwa di samping karakter utama tadi, karakter al-mu'min, karakter al-maktub alaih, karakter al-muttaqin, maka ada karakter-karakter utama yang lain yang dibentuk oleh puasa Ramadan itu adalah karakter yang pertama adalah ya'rifu hurmata syahr, arif al-hurmah.
Al-arif al-hurmah adalah orang yang mengenal tentang kehormatan kemuliaan bulan Ramadan. Maka karakter ariful hurmah yang mengenal tentang kemuliaan keistimewaan sesuatu, maka dia akan berusaha untuk melaksanakannya dengan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Maka barang siapa yang mengenal hakikat Ramadan, kemuliaan Ramadan, maka dia akan merasa rugi jika dia tidak melaksanakan ibadah di siang maupun malam Ramadan. Maka karakter yang pertama yang dibentuk adalah ariful hurmah, orang yang mengenal akan kemuliaan bulan Ramadan. Yang kedua, karakter yang dibentuk bagi orang yang ingin mendapatkan pahala kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan adalah orang yang mampu menjadi hafizul lisan, orang yang mampu menjaga lidahnya, menjaga lisannya dari perkataan bohong, dusta, ghibah dan seterusnya. Karena itulah orang yang mampu menjaga lidahnya, maka dia mendapatkan karakter kemuliaan dari Ramadan itu sendiri. Yang ketiga, karakter yang dibentuk dalam konteks puasa Ramadan adalah orang yang mampu menjadi hafizul jawarih, yang mampu menjaga seluruh anggota tubuhnya, ya, matanya, hidungnya, telinganya, dan seluruh anggota tubuhnya. Dia mampu jaga dari hal-hal yang berbuat dosa, hal-hal yang menyebabkan Allah tidak ridha. Maka itulah karakter yang terbentuk dari ibadah Ramadan itu sendiri. Karakter yang keempat yang bisa dibangun oleh Ramadan itu adalah karakter hafizul qalb, orang yang mampu menjaga hatinya. Di saat dia mampu menjaga hatinya dari penyakit hati, iri, dengki, sum'ah dan seterusnya, maka inilah karakter esensi, karakter utama dari manusia itu sendiri adalah mampu mengontrol emosi, jiwa, raga dan hatinya dari hal-hal yang merugikan orang lain. Itulah karakter utama, kepribadian utama yang dibentuk oleh bulan suci Ramadan bagi siapapun yang melaksanakannya. Beruntunglah kita umat muslim, muslimat, shaimin, shaimat yang mampu menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Iya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, semoga saja kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita menjalankan ibadah puasa, dan tentu saja kita bisa terbentuk karakter-karakter yang seperti tadi disebutkan. Iya, pendengar, sudah ada yang ingin bergabung, langsung saja kita terima ya. Halo, Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Biasa yang ada di Batu Muli, Mbak Ica. Mbak Ica, waduh Mbak Ica ini hebat sekali, setiap hari bisa masuk, padahal Ya, banyak orang susah ya. Alhamdulillah. Iya, silakan Mbak Ica. Apa kabarnya dulu Pak Tuan Guru? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak tetap sehat, nggih? Amin. Ya rabbal alamin. Ya, ini yang saya tanyakan Pak Tuan Guru. Apa hukumnya mendengarkan suara musik di bulan puasa? Apakah berdosa apa tidak? Terutama mendengarkan suara musik religi. Cuman itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa hukumnya mendengarkan musik? Silakan di belakangnya Mbak Ica di Batu Muli. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa Bapak? Dengan Zainal dari Pokri. Pak Zainal, silakan ke Pak Prof pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang mau nanya mengenai fidyah puasa. Pengertian mut itu apa, dan kemudian untuk penyerahan fidyah itu boleh hendak ke amil zakat. Misalnya saya punya keluarga umur 55 tahun kan, terus sakit-sakitan. Nah, solusinya saya akan bayar fidyah ataukah saya tunggu dia sembuh untuk mengkodok puasanya? Cuman itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Prof, 2 penanya saja kita terima satu sesi supaya lebih enak menjawabnya pastinya. Dari Mbak Ica dulu Pak Prof, silakan. Terima kasih dari Mbak Ica Batu Muli. Pertanyaan tentang hukum mendengarkan musik di bulan suci Ramadan. Musik itu ada 2 kategori. Kalau kita baca karyanya Imam Yusuf Al-Qaradawi tentang sama'ul musik, mendengarkan musik. Ada musik itu ada 2 kategori. Al-musik al-mulhi, ya, musik lagu yang menyebabkan kita lalai kepada Allah, musik yang menyebabkan kita lupa kepada ibadah, maka musik seperti ini ya tidak dibenarkan.
Sedangkan ada musik yang sifatnya al-musyajja', musik yang membangkitkan semangat untuk beribadah, musik yang membangkitkan kita semangat untuk hidup, musik yang menyebabkan kita bergairah dalam menghadapi kehidupan, maka dia dibolehkan. Ya, mimbabil jawaz, mimbabil mubah. Ya. Jadi kita mendengarkan musik-musik yang religi itu boleh. Ya, untuk apa? Apalagi musik religi itu ada ya ucapan salawatnya, tasbihnya, zikirnya. Dalam konteks ini diperbolehkan, bahkan bisa untuk dianjurkan untuk bisa didengar agar kita terus semangat di dalam melakukan ibadah. Dalam hal ini ya dibolehkan dan tidak mengurangi pahala puasa kita, karena ya utamanya kita mengaji Al-Quran atau mendengarkan muratal Al-Quran melalui musik MP3 dan seterusnya, itu dibolehkan ketimbang kita nganggur tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Maka konteks hukumnya adalah diperbolehkan. Ya Mbak Ica ya, dengar aja lah musik yang menyebabkan kita semangat hidup gitu. Nah, agar kehidupan kita lebih baik. Oke. Kemudian Pak Pak Zainal masalah fidyah ya. Fidyah itu bagi banyak kategorinya fidyah itu ya. Tapi dalam waktu yang sangat singkat mungkin bisa kita jelaskan di kesempatan yang lain bahwa fidyah puasa itu adalah ukuran 1 mud. 1 mud itu 675 gram atau 6,75 ons, atau mungkin kita bulatkan menjadi 3 atau 1,5 kilo. Nah, untuk mud 1 mud ini dibagi kepada fakir miskin. Ya. Jadi diberikan kepada fakir miskin ya, 1 mud 1 beras itu untuk diberikan konsumsi, dinikmati ya, hidangan itu baik yang sudah matang atau ya, masih berbentuk beras. Ya, itu boleh dilaksanakan kepada siapa saja. Kalau diberikan ke amil zakat itu membabi aula lebih baik diberikan kepada fakir miskin, karena itu yang diutamakan. Apabila diberikan kepada amil zakat juga dibolehkan, tapi lebih utama diberikan mud puasa itu ke orang yang tidak mampu, fakir miskin. Demikian ya penjelasan saya secara singkat ya. Oke, masih ada satu lagi Pak Prof dari Pak Zainal, 50 tahun sakit-sakitan, kira-kira apakah ditunggu dibayarkan fidyahnya atau menunggu si sakit itu sembuh untuk mengkodok puasanya? Kira-kira yang terbaik yang mana? Orang sakit itu ada 2 kategori ya. Orang yang al-marad alladzi yurja bur'uhu faqada'uhu. Ya, jadi orang yang sakit yang diharapkan bisa sembuh, maka dia dikodokkan. Ya, kodok puasanya oleh yang bersangkutan. Jika penyakit yang tidak diharapkan sembuh, al-maridul ladzi la yurja bur'uhu fafidyatun, maka dipidyahkan. Kalau sudah 50 tahun ya, apalagi sudah tua renta, orang tua gitu, orang yang sudah sepuh gitu, yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, apalagi dia sakit lagi, maka lebih utama dipidyahkan saja. Nah, itu kategori hukumnya bagi orang yang sakit. Yang sakit itu yang mungkin dia bisa sembuh, maka dia dikodokkan, maka dia mengkodok puasanya. Seorang yang sakit yang tidak mungkin bisa sembuh, maka dia dipidyahkan saja, tidak dikodokkan puasanya. Oke, itu dia Pak Zainal ya. Kita terima lagi di 081 80 20 56.000. Halo Muzakarah Ramadan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa? Allah dari Ampana. Oke, silahkan. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Pertanyaan saya adalah, apa pernah saya mendengar di media salah satu dari Tuan Guru Pak Ustadz bahwa ruku doa terakhir, doa di sujud terakhir itu harus di dalam hati yang mereka sampaikan. Jadi tidak ada kata selain bahasa sholat seperti subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, jadi bagaimana doa kita di akhir sujud ini, apakah boleh kita ucapkan melalui bibir atau cuma sekedar hati saja begitu Bapak Tuan Guru?
Mohon penjelasannya. Nah, jadi yang masih pertanyaan saya, boleh kita umpama Lafazkan. contoh Rabbi ghfirli wali walidayya atau Rabbana atau yang lainnya begitu, tapi secara ucapan begitu Bapak Tuan Guru. Oke. Bagaimana hukum sholat kita? Iya. Terima kasih Bapak Tuan Guru, mohon penjelasan. Oke, nanti akan dijawab ya. Saya bacakan dulu pertanyaan dari YouTube channel RRI dari Daniel Cahya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukumnya puasa bagi orang musafir? Tapi sedangkan kita mampu untuk puasa, padahal kita disunahkan untuk tidak berpuasa. Sedangkan kita mampu berpuasa, padahal kita disunahkan untuk tidak berpuasa. Seorang musafir ya. Oke, itu pertanyaannya Pak Tuan Guru. Silahkan, yang mana dulu ini dijawab. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa dari pendengar setia RRI. Pertama adalah doa sujud terakhir. Ya. Doa sujud terakhir itu adalah bisa dengan bil lafzi wa bil qalbi. Bisa dibaca dalam hati maupun diungkapkan dengan suara. Suara itu tapi ayusmi nafsahu, suara yang memperdengarkan dirinya. Misalnya subhanallah wa bihamdi itu bersuara, tapi suara yang hanya didengar oleh dirinya sendiri agar tidak mengganggu musalli atau orang yang sholat di kiri kanannya. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah di saat dia baca doa boleh saja membaca doa apa saja. Misalnya doa kepada orang tua, Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir dan seterusnya. Doa di akhir sujud itu makbul. Ya, aksirud doa fi akhir sujud. Perbanyaklah doa di akhir sujud kita. Kenapa? Karena aqrabul abdi ilallah inda sujudihi. Manusia yang paling dekat dengan Allah adalah di saat dia sujud. Maka saat kita sujud perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa dengan doa apa saja. Yang penting doa itu adalah di dalam hati untuk yang apalagi menggunakan bahasa Arab ya, Rabbighfirli dan seterusnya. Doa minta rizki dan seterusnya. Baca saja doa-doa itu di akhir di sujud akhir dari setiap sholat, lebih-lebih di sholat sunnah ya, dibaca doa tadi. Tidak membatalkan sholat Anda. Ya. Itu ya jawabannya. Oke. Yang kedua dari YouTube channel adalah puasa bagi yang musafir sementara dia mampu. Orang yang musafir itu ya, adalah salah satu rukhsah yang Allah berikan kepada orang adalah di indal musafir, indas safar. Tapi safar al-mubah, safar musafir yang dibolehkan oleh Allah SWT. Kalau safar lil maksiyah tidak boleh. Ya, tidak boleh tidak diberikan rukhsah oleh Allah. Nah, persoalannya adalah orang yang musafir ini mampu untuk berpuasa. Mana lebih utama? Mana lebih afdal? Apakah dia berpuasa saat musafir atau dia membatalkan puasanya di saat dia musafir? Asahhuha. Jawaban yang paling sahih, yang paling utama adalah lebih baik dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena ada nas hadisnya, laisa minam birim amsiyamu pim safari, laisa minal birri asyamu pis safari. Tidak termasuk sebuah kebaikan orang yang berpuasa saat dia musafir, meski dia yang mampu. Ini amalan bis sunnah. Karena itu memang ada hal-hal yang sifatnya rukhsah, ada yang sifatnya azimah. Rukhsah adalah keringanan dari pembebanan yang Allah berikan kepada hambanya, sedangkan azimah adalah keputusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, sementara sekarang kita diberikan tawaran kemuliaan bagi orang yang musafir. Mungkin dia nanti dalam perjalanannya lemah, tidak ada tenaga karena perjalanan jauh. Ya, mungkin awalnya sehat, segar, tapi kan fisik harus dijaga di saat musafir itu, perjalanan jauh itu. Maka Allah memberikan rahman rahimnya dengan ada keputusan hukum yang disebut dengan rukhsah. Maka lebih baik ya untuk membatalkan puasanya berdasarkan amalan ya iktidaan bis sunnah Rasulullah SAW. Tapi jika mau puasa ala kulli hal diperbolehkan, asalkan kesehatan fisik lebih utama daripada sahnya ibadah. Sehatul abdani muqaddamun ala sehatil ibadah. Sehatnya fisik itu lebih diprioritaskan daripada sahnya ibadah, termasuk puasa saat musafir itu sendiri. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, kita terima lagi, silahkan. Halo Muzakarah Ramadan, assalamualaikum.
Waalaikumsalam Mbak Tenti. Iya, dengan siapa? Dengan Ila. Dengan Ila. Oke, silakan Ila. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Tuan Guru? Alhamdulillah, syukurillah. Iya, saya mau bertanya. Banyak orang bilang kalau misalkan nggak ada air, kita bisa suci dengan tayamum katanya. Apa benar seperti itu Pak Tuan Guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ambil di YouTube channel, pertanyaan ada yang pas sekali dengan topik kita sore hari ini dari Ta'arofu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Asir Melong di Sesele Barat Kubur. Mau bertanya, karakter apa yang bisa terbentuk pada kita dengan kita berpuasa? Terima kasih. Oke, silakan Pak Tuan Guru, kita jawab dari Ila dulu. Ya, terima kasih Mbak Ila. Bicara tentang air dan tayamum. Air itu adalah salah satu di antara alatut tuhur, alat untuk bersuci. Jika ya faqdul ma tidak ada air, maka boleh menggunakan tayamum. Ya, tayamum itu di saat tidak ada air. Tayamum untuk bersuci, ya, tayamum untuk dari hadas besar, hadas kecil, tayamum. Jika saat tayamum kemudian ada air, maka batal tayamumnya. Jadi benar apa yang dikatakan orang bahwa tayamum adalah alat untuk bersuci di saat tidak ada air. Begitu ya. Jadi dibolehkan untuk bertayamum. Oke. Sedangkan dari Ta'arofu Channel ada karakter apa yang terbentuk dari puasa Ramadan. Karakter yang terbentuk seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, bahwa di dalam puasa Ramadan itu ada pertama yang dibentuk adalah karakter mukmin, orang yang selalu pasrah dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Itu yang paling utama, karakter mukmin. Yang kedua adalah karakter al-maktub alaih, dia di saat diwajibkan oleh Allah, dia selalu siap siaga dalam segala apapun perintah Allah. Itu karakter orang yang terbentuk dari puasa Ramadan itu. Kemudian karakter muttaqin, karakter yang selalu totalitas dia penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga karakter utama itu akan menghadirkan 4 karakter pendukung utama, yaitu pertama adalah ariful hurmah, orang yang begitu Ramadan tiba dia merasa bahagia, merasa senang, merasa sukacita dengan Ramadan. Itu namanya orang yang mengenal tentang kemuliaan Ramadan. Di saat dia mengenal karakter kemuliaan Ramadan, maka dia akan selalu menghormati apapun perintah Allah. Maka orang yang berkarakter mulia adalah orang yang mampu menghormati apapun kebaikan-kebaikan yang dihadirkan oleh Allah kepada dirinya. Orang yang berkarakter mulia adalah dia mampu menghormati situasi, kondisi yang menyebabkan dirinya tambah dekat kepada Allah, tambah berproduktif dalam berkreasi dan berkarya. Itu namanya ariful hurmah. Karakter ini yang akan dibentuk oleh Ramadan. Selama 1 bulan full kita dibentuk karakter kita oleh Ramadan, maka kita akan menjadi manusia yang ariful hurmah, orang yang mengenal hakikat kemuliaan. Yang kedua akan terbentuk karakter hafizul lisan. Maka saat berpuasa kita menjaga lidah kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka akan terbentuk 11 bulan yang akan datang menjadi orang yang selalu menjaga lidahnya untuk tidak melakukan hal-hal yang kotor, mengungkapkan fitnah, ghibah dan seterusnya. Ini karakter utama yang dibentuk oleh madrasah Ramadan. Kemudian yang berikutnya hafizul jawarih, mampu menjaga seluruh tubuhnya, mata, hidung, telinga dan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang membuat dia berbuat dosa kepada Allah. Ini akan bentuk karakter sampai 11 bulan yang akan datang pasca Ramadan. Kemudian yang paling urgen adalah hafizul qalb, mampu menjaga hatinya dari penyakit iri, dengki, sum'ah dan seterusnya. 4 karakter tambahan ini akan terpatri bagi shaimin shaimat, muslimin muslimat dalam menjalankan perintah Ramadan, yang di situ ada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya, itu dia tadi jawaban dari Pak Tuan Guru. Silahkan yang ingin bertanya lagi. Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Pak Maat dari Bila Tepung Gerung. Pak siapa? Pak Maat Adnan. Pak Maat Adnan. Oke, silahkan Pak Maat. Yang bertanya sedangkan saya dengar di YouTube boleh ngesep
kemanisan asal jangan ditelan. Boleh minum es krim jangan ditelan. Kalau rokok nih bagaimana? Kita merokok kita jangan ditelan. Sekian dan terima kasih Bapak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil lagi dari YouTube channel dari Zaki Rasidi. Zaki di Malaysia mau bertanya apa yang membedakan ikhlas dan ridho. Oke, itu dia Pak Tuan Guru. Silakan. Terima kasih. Ini dua pertanyaan yang luar biasa dari pendengar setia RRI. Pertama adalah boleh minum es krim dan sejenisnya, mencicipi makanan, Pak, intinya. Mencicipi makanan, apakah membatalkan puasa apa tidak? Mencicipi makanan itu, misal mencicipi rasa makanan, selama ada sekedar di ujung lidah saja, tidak sampai ke jauh tenggorokan, maka la yubtilus shaum, tidak membatalkan puasa. Misalnya ibu-ibu di dapur mau mengicip rasa makanannya, rasa sayurnya, ya cukup ya dia taruh di lidahnya saja, tapi tidak ditelan, langsung diludah, maka itu hukumnya boleh ya mengecap rasa makanan asalkan tidak dimasukkan ke tenggorokan, ke jauh. Beda halnya dengan rokok. Kalau rokok itu ya begitu dimasukkan ke mulutnya, ya kemudian tidak sampai asapnya ke rongga juga, maka itu tidak membatalkan. Tapi hati-hati, harus hati-hati. Ya, lebih baik tidak usah sama sekali karena khawatir nanti asapnya masuk. Ya, lebih baik hindari, jangan masukkan asap ke mulutnya. Karena beda halnya kalau masukkan lewat hidung. Hidung mestinya menghisap, ada orang yang merokok kemudian menghirup bau rokok, itu tidak membatalkan karena tidak masuk dalam rongga, ya tidak sengaja memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya. Nah, sedangkan kalau rokok ya dia isap dan masuk ke tenggorokan asapnya, maka itu batal puasanya. Sekali lagi, masukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka dengan sengaja, maka batal puasanya. Rongga terbuka itu ya seperti mulut, ya telinga, itu rongga terbuka, tenggorokan itu tenggorokan terbuka, perut juga rongga terbuka, kubul dubur, alat kemaluan depan dan kubul dubur itu adalah rongga terbuka. Jika memasukkan sesuatu apapun dengan sengaja, maka itu membatalkan puasanya. Maka kita harus hati-hati supaya puasa kita tetap sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas dan ridha. Apa perbedaan ikhlas dengan ridha? Di dalam kitab Al-Hikam ya, memberikan penjelasan tentang makna ikhlas. Ikhlas itu adalah khulusun niyah min fi'lin ya illa lillah. Ya, menormalkan hati ya dari segala sesuatu perbuatan itu karena Allah. Itu ikhlas. Tidak ada pamrih sesuatu apapun terkait tentang apapun yang dilaksanakan. Itu namanya ikhlas. Kalau ridha itu keberterimaan hati terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Bisa ridha bil qaul, bisa ridha dengan ucapannya, dia mengatakan alhamdulillah, ridha bil janan, ya dengan hatinya menerima pemberian Allah, dan ridha bil arkan, dan ridha dengan seluruh tubuhnya sehingga dia mau menjalankan semua perintah Allah. Jadi perbedaannya bahwa ikhlas itu lebih luas maknanya daripada ar-ridha. Ar-ridha adalah keberterimaan hati terhadap segala yang Allah berikan kepada dirinya. Itu namanya ridha dan ikhlas. Perbedaan signifikan dari dua terminologi agama ini, yaitu ikhlas dan ridha. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita masih punya banyak waktu, jadi silakan saja pendengar yang ingin bergabung di 081 80 20 56000. Halo Muzakarah Ramadan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Marisa. Pak Marisa, oke silakan langsung. Assalamualaikum Pak Tanggeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini pertanyaan saya. Ada orang rajin puasa, rajin sholat, tapi malamnya itu dia suka mabuk. Nah itu bagaimana? Saya tanyakan.
Singapura ini kan bulan puasa ya, kita puasa siang, kalau malam kita tidak puasa. Begitu jawabannya. Nah itu bagaimana Pak Tuan Guru? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil lagi dari YouTube channel ke Juharijo. Apakah sah puasanya orang yang tidur seharian penuh walaupun waktu sholatnya tidak ketinggalan? Ya itu saja. Silakan Pak Tuan Guru. Oke, terima kasih. Dua pertanyaan dari pendengar RRI yang setia. Pertama, dia rajin puasa, rajin sholat, tapi malamnya mabuk. Nah, ini kontradiktif ini. Biasanya dengan dia banyak sholat, banyak puasa, maka dia terhindar dari hal-hal yang mungkarat, hal-hal yang sayiat, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ada yang salah dalam pelaksanaan ibadahnya, sehingga dia tidak mampu menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau misalnya dia puasanya rajin, sholatnya rajin, tapi masih mabuk, ini perlu perbanyak istighfar, perlu banyak bertaubat, karena itu bisa menghancurkan pahala, ya, pahala sholatnya, pahala puasanya, itu bisa dihancurkan, dibatalkan oleh perbuatan maksiatnya. Sebaliknya, kalau ada perbuatan maksiat diiringi langsung dengan taubat, istighfar, melaksanakan perintah Allah, maka kesalahan dosa itu akan dihapus oleh Allah SWT. Innas sayyiat, ya innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Ya, semuanya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapus, menghilangkan kesalahan noda dosa itu. Maka Rasulullah katakan, watbi sayyiatal hasanata tamuha. Jika kita berbuat dosa, buat salah, cepat ikuti dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa taubat, istighfar, kemudian menyerahkan diri kepada Allah SWT, merasa menyesal terhadap perbuatan dosa itu. Jika ada hak-hak adami, hak yang bersangkutan dengan manusia, ya, kita kembalikan hak itu, harta benda yang dimiliki yang pernah dizalimi, kemudian dia menyesal atas perbuatannya, maka dosa-dosa yang pernah dia lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang masih mabuk, ya maka bisa mencederai amal puasanya dan ibadah sholatnya. Ya, itu berarti belum ada efek dari puasa dan sholatnya, dan perlu istighfar dan perbaiki diri agar menjadi manusia yang baik dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidur ini ada dua kategori. Tidur yang tidak bangun selama berpuasa, dari sejak dia makan sahur, ya, selesai sholat subuh misalnya, dia tidur sampai ya berbuka, sampai sholat ya zuhur dan asar tidak bisa dilaksanakan karena tidur. Kaifa hukmu an-naim, hukmu shaim lin naimi. Bagaimana hukum puasa bagi orang yang tidur sepanjang hari, tulal lail, tulan nahar? Hasahha saumu amla. Apakah puasanya sah atau tidak? Fihi kaulani. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, ada dua pendapat. Maka orang yang tidur dari selesai sholat subuh, tabiin tulu'il fajar, terbit fajar, dari imsak dia tidur sampai guru bisyams, sampai maghrib, maka bisa batal puasanya. Kenapa? Karena dia hilang akalnya. Karena orang yang hilang akal itu sama dengan orang gila, orang yang tidak berakal. Orang tidur kan tidak berakal, maka dihukumkan puasanya batal karena tidak terjaga. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya, apalagi tadi terjaga saat sholat, terjaga saat sholat. Jadi tidak batal puasanya karena dia saat berniat itu masih dalam keadaan sehat akal. Ya, sehat akal. Ini pendapat Imam Nawawi. Maka seandainya ada orang yang tidur dari terbit fajar sampai maghrib dia tidur, puasanya sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan sholat zuhur dan sholat asar. Dalam aspek puasanya sah. Kenapa? Karena masih dia dianggap orang itu mustayqiz, orang yang bisa sadar, bisa terjaga di saat dia bangun nanti. Itu jawaban tentang orang yang tidur di saat puasa Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Kita terima lagi, sudah ada yang ingin bergabung. Muzakarah Ramadan.
Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pelungguh Tuan Guru bersama penyiar Neneh sehat selalu. Amin. Amin ya Dimurahkan rabbal alamin. rezeki oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin. Begini pertanyaan saya. Sebenarnya kemarin saya bertanya, tapi saya tidak bisa masuk kemarin tuh. Masalah Isra Mi'raj. Rasulullah kan dalam perjalanan Isra Mi'raj menerima salam 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum dia melakukan perjalanan Isra Mi'raj, apakah Rasulullah juga sholat dan puasa sebelum melakukan Isra Mi'raj, sebelum namanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan salat dan puasa itu? Apakah Rasulullah sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu Rasulullah juga salat atau puasa? Gitu. Kalau memang dia betul salat, berapa rakaatnya sehari semalam? Berapa waktu sehari semalam lah begitu Pak Tuan Guru? Puasanya itu gimana sebelum dia perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Begitu aja Pak Tuan Guru, mohon maaf ini pertanyaan kemarin baru sekarang saya bisa. Oke, dengan Bapak siapa ini Bapak? Tadi saya lupa nanya. Dengan Pak Raden Gedor. Oh, Pak Raden Gedor. Oke. Nggih. Sampun niki ya. Nggih. Nggih. Sampun niki tiang matur, meran kaji pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil lagi dari YouTube channel, ada Muzakir. Muzakir dari Desa Murbaya, Pringgerate. Bagaimana hukum tidak puasa di saat terjadi peperangan seperti terjadi di Palestina saat ini? Silakan Pak Tuan Guru. Terima kasih. Alhamdulillah ini 2 pertanyaan yang bagus dari pendengar RI. Pertama tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apakah ada sholat sebelum Isra Mi'raj? Bagaimana pelaksanaannya? Di dalam hukum ada namanya syar'u man qablana. Syariat ya nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Jadi ada saumu Daud, puasanya Daud, kemudian perintah sholat yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nah itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak seperti wahyu sholat yang diperintahkan untuk Isra Mi'raj yang 5 kali sehari semalam. Nah, jelas bahwa di saat itu Rasulullah SAW diperintah langsung oleh Allah untuk menjalankan perintah yang langsung kepada Rasulullah sendiri sebelum disampaikan kepada umatnya. Risalah yang belum disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi itu dilaksanakan oleh Rasulullah sendiri di saat diperintah oleh Allah untuk puasa, untuk sholat dan seterusnya. Caranya bagaimana? Ya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat-syariat para nabi sebelumnya. Misalnya Nabi Daud misalnya perintah sholat hanya sekali dalam satu waktu. Ada yang puasa sholat terus tanpa berhenti. Nah, itu syariat-syariat yang sebelumnya itu kemudian disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad SAW yang kemudian diterima pada waktu Isra Mi'raj. Jadi dikumpulkan semua pelaksanaan sholat dari sholat Nabi Adam sampai Nabi Isa, kemudian ditetapkan dalam 5 kali sehari semalam dalam perintah sholat Isra Mi'raj yang diterima langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan syar'u man qablana. Ya kita tidak berkewajiban untuk mengetahui itu. Yang berkewajiban kita adalah untuk mengetahui sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW. Itu jawaban saya ke Pak Raden Gedor ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Muzakir tentang hukum tidak berpuasa di saat peperangan. Bahwa ada salah satu kondisi yang menyebabkan kita tidak bisa berpuasa. Ya pertama wujudul masyaqqah, adanya kesulitan. Misalnya kesulitan itu pertama jangankan peperangan. Ya jangankan peperangan. Orang yang dalam keadaan syiddatul har,
tempat yang sangat panas sekali sehingga dia tidak memungkinkan untuk melakukan puasa, maka boleh tidak berpuasa, tapi dia mengqadha nanti di hari lain. Ya, atau misalnya al-amil, pekerja itu bisa juga dia tidak berpuasa di saat dia terik sinar matahari, maka nanti dia wajib mengqadha di hari lain. Apalagi namanya peperangan. Peperangan ini adalah menjaga fisik, menjaga nyawa dan jiwa, maka jika ya kondisi seperti itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya, agar kita ketahanan tubuh itu terjaga di saat hal-hal yang bisa mencederai nyawa dan fisik kita. Dalam hal ini diperbolehkan. Tapi jika dia tidak puasa, maka nanti saat kondisi normal di luar Ramadan dia bisa mengqadha puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita terima lagi di GSM Pro 1, silahkan. Muzakarah Ramadan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Junaidi di Sukaraja, Presiden. Oke, silakan Pak Jun. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin iki Pak Tuan Guru yang sampun dengar penceramah tentang sholat sunat. Sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, laksana sholat tahajud semalam suntuk. Kemudian sholat sunat 4 rakaat ba'da isya, seolah-olah sholat sunat di malam Lailatul Qadar. Nulisan Pak Tuan Guru, dalilnya atau hadisnya Pak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi juga kita ambil dari Ahmad Hafiz. Bagaimana hukumnya membayar zakat di kampung halaman sedangkan orang tersebut sedang berada di Malaysia? Oke, silahkan Pak Tuan Guru. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dari dua penanya. Pertama adalah tentang sholat sunat. Ya, sholat sunat itu ada dua kategori ya. Ada disebut dengan sholat sunnah nafilah. Sholat sunnah nafilah itu ada sholat sunat yang dilaksanakan ya yang di luar fardu, itu namanya sholatun nafilah atau nawafil. Ya, sholat sunat tahajud, istikharah, ya kemudian doa sholat sunat mutlak dan seterusnya, itu namanya sholat sunnah nawafil. Ada yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Ini adalah ya sholat sunat yang paling afdal adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, yaitu disebut dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu misalnya ya sholat qobliyah dan ba'diyah. Zuhur misalnya dilaksanakan 4 rakaat, itu fadailul amalnya adalah luar biasa, yaitu orang bisa pahalanya seperti ibadah sekian ribu kali, 100 kali. Fadilah sholat sunat 4 rakaat qobla zuhur atau qobliyah. Begitu juga ya ba'diyahnya 4 rakaat. Itu ada dijelaskan dalam kitab bahwa itu adalah memiliki keistimewaan. Barang siapa yang melazimkan mulazamah istiqomah melaksanakan itu, maka dilipat gandakan pahalanya dari Allah SWT. Itu yang sholat sunnah zuhur 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Maka intinya meskipun tidak ada penjelasan detail tentang fadilah keutamaan itu dari hadis Rasulullah, tapi paling tidak bahwa sholat sunat yang mengiringi sholat fardu adalah afdalu as-salawatis sunan, adalah sholat sunat yang paling afdal yang mengiringi sholat fardu. Misalnya sholat zuhur 2 rakaat, 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat atau 4 rakaat, asar ya qobliyahnya saja. Tidak boleh sholat sunnah ya ba'diyah, ba'dal asar, tidak boleh, diharamkan. Kenapa? Karena itu bisa menyerupai sholat-sholatnya, ibadahnya orang-orang yang non muslim, atau ya, bisa tenggelam matahari saat itu, maka tidak boleh ba'dal asar. Kemudian ba'diyah asar, tidak boleh, tidak ada sholat sunnah di situ. Kemudian subuh juga ya sholat sunnah fajar 2 rakaat, 4 rakaat, itu seperti ibadah ya mendapatkan pahala seperti dunia dan seisinya, saking besar pahalanya sholat sunat rawatib ya qobliyah subuh. Kemudian isya ya ba'diyah dan qobliyahnya. Maghrib yang paling kuat adalah ba'diyahnya, tidak ada qobliyahnya. Itu namanya sholat sunat rawatib
jika kita laksanakan maka pahalanya sangat besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Pak Hafiz ya. Kemudian membayar zakat di kampung halaman. Membayar zakat di kampung halaman. Bayar zakat itu adalah pertama, zakat yang diberikan adalah qutu baladi, makanan pokok daerah setempat. Ya, kalau kita di Indonesia ya makanan pokok kita beras, nasi, maka zakat fitrah kita adalah menggunakan beras, nasi. Jika diuangkan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi ya Basnas ya Majelis Ulama membolehkan berzakat fitrah menggunakan uang. Nah, sekarang kalau orang berada di luar negeri, apakah dia wajib untuk zakat fitrahkan di tempatnya? Ya, mimbabil ihtiyat. Ya, untuk ikhtiyat, ya boleh dikeluarkan dari rumahnya. Misalnya ibunya mau mengeluarkan fitrah anaknya yang di Malaysia, silakan, boleh saja. Ya, boleh. Ya, bisa menggugurkan. Tapi paling afdal anak itu sendiri yang membayarkan dirinya di tempatnya. Ya, dia kasih tetangganya kiri kanan yang fakir miskin, zakat fitrahnya itu lebih afdal, lebih utama dan lebih dimuliakan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya tentang zakat fitrah. Oke, waduh masih banyak sekali penanya, penelpon juga masih banyak ingin bergabung, di YouTube channel juga pertanyaan masih banyak. Namun untuk sesi tanya jawab harus kita tuntaskan pendengar. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung dan besok pasti bergabung lagi. Kita masih bersama dengan Pak Prof. Dan sebelum kita masuki closing statement tentang topik kita hari ini, kami akan sampaikan pendukung mitra kerja yang mendukung Muzakarah Ramadan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali LCMA, Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengajak para muzaki dan dermawan untuk berzakat, berimpak dan bersedekah melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Basnas lembaga pilihan pertama pembayar zakat dan lembaga utama menyejahterakan umat. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti acara Muzakarah Ramadan melalui Pro 1 RRI Mataram. Semoga dapat meningkatkan kualitas keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar Pro 1 RRI Mataram masih di Muzakarah Ramadan dengan topik membangun kepribadian berkarakter melalui berpuasa di bulan Ramadan. Narasumber kita Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Rozi Dahlan MA. Namun kita sudah memasuki sesi akhir, jadi yang ingin bergabung ya harus ditunda dulu menjadi besok ya. Sekarang silakan Pak Prof untuk menyampaikan closing statement seputar topik kita hari ini. Silakan. Terima kasih para pendengar RI rahimakumullah. Tema kita ini adalah tentang kepribadian karakter muslim bagi yang melaksanakan perintah Allah di bulan suci Ramadan. Maka karakter itu terus dibiasakan. Karakter baik itu pembiasaan. Di saat kita biasa melaksanakan perintah Allah, maka karakter itu akan terbawa sampai kita tua, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah sebuah lembaga yang kita anggap sebagai lembaga akademik yang bisa membentuk karakter pribadi muslim yang menuju karakter mulia, yaitu derajat al-muttaqin. Maka beruntunglah kita orang-orang yang beriman, mampu melaksanakan perintah Allah berupa perintah ibadah puasa, yang dimana kita bisa menahan diri dari makan dan minum, menahan hawa nafsu, menahan seluruh anggota tubuh kita dari berbuat hal-hal yang dimurkai, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter inilah yang akan dibentuk oleh Ramadan terhadap kita semua. Maka beruntunglah kita sekali lagi menjadi hamba-hamba yang shaimin shaimat, yang mampu menjalankan perintah Allah, yang sekali setahun kita diberikan perintah ini untuk kita laksanakan sebagai sebuah kewajiban. Semoga kepribadian muslim yang muttaqin, kemudian mungkin memiliki kecerdasan spiritual yang bagus, kecerdasan emosional yang bagus, kecerdasan sosial yang bagus, kecerdasan intelektual yang sempurna. Inilah muara akhir dari perintah Allah, la'allakum tattaqun. Semoga kita beruntung dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tuan Guru. Besok kita ketemu lagi ya. Insyaallah. Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita tuntaskan Muzakarah Ramadan. Saya Fenty Chandrasari berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda telah mengikuti Muzakarah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita.